Oke teman-teman, nah kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan FTTH, yaitu penerapan jaringan OLT. Mau menggunakan GPON atau IPON, nantinya teman-teman bisa praktekkan di lapangan dengan step by step penerapan berikut ini. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan dari awal sampai nanti ke bawahnya, dan mana yang salah, mana yang nanti akan sesuai di lapangannya. Teman-teman juga bisa menyimpulkan sendiri jika bingung mengikuti topologi seperti ini. Jadi di sini terlihat bahwasanya untuk jalur utama dari ESP kita menggunakan mikrotik seperti biasanya, kemudian dari Ether 3 kita menggunakan OLT, kemudian dari OLT ini didistribusikan melalui port PON. Kemudian di PON ini akan mengarah ke ODC. ODC ini nantinya akan membagi rasio per ODP yang ada di lokasi teman-teman, nantinya mungkin dipasang di mana. Jadi alurnya mulai dari mikrotik, kemudian ke OLT, kemudian ke arah ODP, ODC, lalu dari ODC mengarah ke ODP, ODP1, ODP2, ODP3 dan sampai seterusnya nanti. Jadi setelah di ODP nanti akan mengarah menggunakan GPON, mau NT mau ONU, nantinya bisa teman-teman sesuaikan sesuai OLT teman-teman yang miliki. Jika menggunakan GPON, teman-teman harus menggunakan ONT GPON. Jika menggunakan bisa dua ya, bisa GPON, bisa XPON seperti ini. Kalau menggunakan IPON, teman-teman tidak bisa menggunakan router GPON, harus menggunakan router IPON, atau menggunakan router IPON juga bisa. Di topologi seperti ini saya menerapkan di OLT yang seri GPON, nantinya dari mikrotik kemudian ke OLT, kemudian ke PON ODC, dari ODC melalui ODP. ODP ini nantinya akan stafet ke arah ODP lainnya dengan rasio di sini 1:8, dan dari untuk hitungan kalkulasi rasio untung rugi rasio dari redaman nantinya bisa teman-teman cek sendiri dengan menggunakan perangkat yang tersedia. Lalu dari ODP bisa langsung ke port PON dari fiber optiknya. Di sini di bawah router ini ada soket FO nya, warnanya sesuai, kadang ada yang biru ada yang hijau seperti itu. Langsung nancep ke PON, jadi bukan ke LAN ya. Kalau dari ODP ke PON ke sini, dari ODP 1 langsung ke GPON bisa, dari ODP 2 ke ONT GPON yang seri selanjutnya juga bisa, atau dari sini juga bisa. Tapi jika langsung ke ODC bisa saja, tapi efeknya nanti redaman teman-teman akan hancur karena sudah habis di sini langsung ke GPON. Itu harus hati-hati. Kemudian kita juga bisa menerapkan setelah dipakai di ODC ini, misalkan kita udah habis nih karena penggunaan GPON-nya hanya satu port di PON-nya saja, kita bisa memfungsikan di G2 di sini. Kalau G1 nancapnya ke mikrotiknya dari Ether distribusi, dari G2-nya bisa kita didistribusikan kembali ke switch VLAN bisa, switch biasa bisa. Karena di sini nanti saya akan menjelaskan untuk penerapan GPON tanpa VLAN. Jika teman-teman bisa menggunakan metode tanpa VLAN, nantinya teman-teman bisa menggunakan switch tanpa VLAN, bukan switch VLAN manageable, tapi tidak bisa. Kalau menggunakan VLAN, nantinya di settingan mikrotiknya teman-teman harus menggunakan switch VLAN manageable. Nanti bisa cek di video saya selanjutnya untuk penerapannya, cara setting dan sebagainya seperti itu. Saya jelaskan dahulu dari topologinya biar nanti teman-teman tidak salah colok, tidak asal colok juga dari mana kemana dan dari mana kemana, atau support atau tidaknya seri GPON atau IPON atau XPON. Kalau router XPON bisa untuk IPON, bisa untuk OLT IPON atau GPON. Jika menggunakan topologi ini teman-teman menggunakan OLT GPON, nantinya di bawah ODP setelah dari ODC ke ODP teman-teman harus menggunakan router seri GPON kemudian atau XPON. Dan jika menggunakan IPON teman-teman tidak akan bisa jika menggunakan ONT seri IPON seperti itu. Jadi untuk solusi alternatif lainnya, jika
sudah keburu udah lupa untuk penerapannya, teman-teman udah salah membeli router IPON, nggak apa-apa, nanti kita buat di seri di jalur LAN-nya, bisa dari LAN nanti ke G2 langsung ke ONT ini tanpa VLAN, nanti mau disetting PPOE atau jalur hotspot asal dari G2 nanti bisa, atau dari switch hub langsung ke EPON ini bisa. Kemudian untuk PPOE atau hotspot nanti untuk router yang tidak ada port fiber optiknya, teman-teman juga bisa gunakan router seperti TP-Link, Toto-Link, atau yang pokoknya seri-seri ada port 1-nya yang paling pojok kiri biru ini dari switch hub yang arahnya dari OLT outputan dari G2 seperti ini tanpa menggunakan PON. Jika nanti di lapangan, karena router OLT kan terbatas ya teman-teman, ada yang harganya standar mungkin 1:64 sampai 1:128, itu pun kadang sama keadaan di lapangan tidak sesuai sama realitanya seperti itu. Kadang kalau udah dikasih 180 lebih, redamannya naik tinggi sekali, dan hitungan kalkulasi untung rugi rasio juga harus diperhitungkan ulang. Namun untuk mengantisipasi dan mengakali biar semuanya yang kita miliki dengan sumber daya perangkat yang ada kita bisa menggunakannya, untuk jalur yang sudah ODP dan ke ONT-nya nanti full bisa menggunakan jalur dari LAN-nya si OLT, kemudian dari switch hub akan ditambahkan lagi switch lagi untuk penggunaan di router WAN bisa, router GPON, EPON bisa, tapi harus menggunakan jalur LAN, bukan menggunakan jalur PON seperti itu teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya kita cek di bagian seri ini, untuk sekaligus saya review di bagian OLT-nya. Di sini saya menggunakan OLT yang seri Visual GPON. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan seri ini Visual GPON ini, router ini OLT ini OLT ini mempunyai port PON 1, kemudian dari G1 dan G2 untuk pendistribusian dari mikrotik atau ke switch hub. Lalu untuk yang konsol ini untuk nantinya bisa dibuat untuk mengakses dari laptop untuk meremote si OLT itu, kita menggunakan konsol ini. Juga bisa nantinya dari OLT ke OLT lagi, teman-teman bisa menggunakan jalur yang 10G ini dari pakai SFP, tentunya dikasih SFP dulu kemudian ke OLT lagi. Di yang seri ini nanti akan saya bahas untuk cara setting OLT Visual serinya G1600S, dan ini tidak memacu pada OLT ini saja, nanti bisa diterapkan di OLT yang seri-seri GPON itu hampir sama ya teman-teman. Untuk tampilan dari sisi videonya seperti ini, saya tampilkan dulu di sini dengan uplinknya 1,25 Gbps untuk PON 1. Kemudian dengan G1 dan G2 untuk soket LAN-nya yang nantinya akan secara bridge, mau pakai VLAN atau non VLAN juga bisa. Bedanya kalau menggunakan IPON dan GPON itu memang settingan dari otomatis itunya beda ya teman-teman. Yang penting hampir sama, cuman bedanya kalau GPON harus menggunakan otomatis konfigurasi dengan menggunakan penanaman tag dan untag seperti itu. Oke, cukup itu dahulu. Nanti saya akan melanjutkan untuk pembahasan cara untuk men-setting OLT ini supaya terintegrasi ke mikrotik, kemudian juga bisa digunakan ke switch hub dan penerapan dan sesuai lapangannya nanti. Tonton video saya selanjutnya nantinya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.